Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Atika Fatmawati, di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas terkait asuhan keperawatan anak dengan masalah khusus. Video ini terdiri dari dua bagian, jadi bagian pertama dan bagian kedua, karena ada dua kasus yang akan dibahas. Kasus yang pertama adalah retardasi mental. Jadi di video kali ini kita akan membahas definisinya apa, kemudian penyebabnya karena apa, kemudian ciri-ciri fisiknya bagaimana, klasifikasinya apa saja, bagaimana perawatannya dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, jadi retardasi mental atau RM merupakan masalah dunia terutama di negara berkembang. Diperkirakan hampir 3% populasi mempunyai IQ atau intelligentsia quotient kurang dari 70 dan 0,3% dari populasi mengalami retardasi mental yang berat. Secara definisi, menurut American Association for Mental Deficiency, retardasi mental merupakan suatu keadaan di mana intelijensi umum berfungsi di bawah rata-rata, bermula dari masa perkembangan disertai gangguan tingkah laku penyesuaian. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah intelijensi. Jadi retardasi mental ini terkait dengan kondisi intelijensi seseorang. Kalau kita berbicara lebih lanjut terkait intelijensi, begitu ya. Jadi ada yang namanya kecerdasan intelektual atau kalau biasa orang sebut itu IQ. Jadi apa sih IQ begitu ya? Jadi IQ itu kemampuan berbagai macam kemampuan, diantaranya kemampuan menalar, merencanakan, menyelesaikan masalah, berpikir secara abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, kemampuan atau daya tangkap, serta kemampuan belajar. Intelijensia ini terkait erat dengan kemampuan kognitif atau cara pikir yang dimiliki oleh individu. Biasanya diukur dengan menggunakan tes IQ. Jadi ada berupa angka, nanti angkanya akan klasifikasikan menjadi beberapa tingkatan begitu. Itu terkait intelijensia. Definisi lain dari retardasi mental menurut ICD-10 International Code of Disease 10, retardasi mental adalah perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, terutama ditandai dengan adanya hendaya atau impairment, ketidakberdayaan, keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua aspek intelijensia tadi, gitu ya. Misalnya kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, bahasa, motorik, bahkan kemampuan cara dia bersosialisasi. Itu juga akan terpengaruh karena adanya perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap. Sekarang etiologinya. Jadi kalau kita berbicara tentang suatu penyakit atau suatu kondisi medis, begitu ya, kita akan berbicara tentang ini penyebabnya apa sih, begitu. Nah, pada kondisi retardasi mental ini ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kondisi retardasi mental. Dirunut sejak kondisi kehamilan. Jadi bisa karena kelainan bawaan. Biasanya karena kelainan kromosom, kemudian karena sindrom Down, kemudian bisa juga karena kelainan genetik, misalnya karena tuberosklerosis, itu merupakan tumor jinak yang tumbuh di bagian tubuh tertentu, terutama pada otak. Kemudian penyakit-penyakit metabolik, Fragile X syndrome dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang didapat, jadi penyebab yang didapat bisa karena gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan, misalnya infeksi, keracunan, dan insufisiensi plasenta. Itu penyebab-penyebab retardasi mental yang dialami selama kehamilan. Selama masa perinatal, ternyata juga terdapat beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kondisi retardasi mental. Contohnya, kelahiran prematur,
kemudian infeksi perinatal, kondisi asfiksia, ensefalopati hipoksik iskemik, trauma lahir dan hipoglikemia. Kemudian setelah persalinan, kondisi seperti hiperbilirubin, infeksi, trauma berat pada kepala atau susunan saraf pusat, racun pada susunan saraf, misalnya tembaga lead poisoning, kemudian adanya kondisi cerebrovascular accident atau CVA, anoksia cerebri, keganasan susunan saraf pusat, gangguan metabolik, gizi buruk, dan kelainan hormonal, misalnya hipotiroid. Itu penyebab-penyebab pos persalinan yang bisa menyebabkan retardasi mental. Sekarang masalah psikososial ternyata juga bisa menyebabkan retardasi mental. Contohnya penyakit kejiwaan atau penyakit kronis lain pada ibu, kondisi kemiskinan, malnutrisi, kekerasan atau penyiksaan, penelantaran, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan penyebab-penyebab yang dapat mengakibatkan kondisi retardasi mental. Oke, sekarang kita berbicara tentang klasifikasi menurut DSM-4. Jadi retardasi mental diklasifikasikan berdasarkan hasil tes IQ, begitu ya. Dikatakan retardasi mental ringan ketika IQ-nya berada di rentang 55 sampai 70. Sifatnya masih terdidik, intensitas bantuan yang perlu diberikan bersifat intermittent. Kemudian retardasi mental sedang, tes IQ-nya menunjukkan hasil 40 sampai 54, sifatnya terlatih, intensitas bantuannya terbatas. Kemudian retardasi mental berat, hasil tes IQ-nya berada pada rentang 25 sampai 29. Sifatnya tidak terlatih, intensitas bantuannya ekstensif. Jadi bantuan yang diberikan pun kepada orang dengan RM ini lebih banyak. Kemudian retardasi mental sangat berat, IQ-nya berada kurang dari 25. Tidak terlatih, intensitas bantuan yang diberikan pervasif, ya. Jadi lebih banyak lagi bantuan yang harus diberikan kepada orang dengan retardasi mental yang dalam kondisi sangat berat. Klasifikasi lain dari retardasi mental, ada yang bersifat patologis. Jadi retardasi mental patologis, gangguan mental berat, IQ-nya kurang dari 20, idiot dan imbisil, itu IQ-nya 20 sampai 45. Kelompok ini sering disertai dengan defisit neurologis yang lain. Kemudian klasifikasi yang lain adalah retardasi mental subkultural, fisiologis atau familial. Biasanya gangguan mental tidak begitu berat, imbisil ringan atau pikiran lemah dengan IQ-nya 45 sampai 70. Orang tua dan saudara sering subnormal dengan tingkatan yang berbeda-beda. Itu beberapa klasifikasi dari retardasi mental. Akan tapi sekali lagi untuk kuncinya adalah dari hasil tes IQ, gitu ya. Oke, sekarang gejala yang bisa muncul pada retardasi mental. Yang pertama adalah keterlambatan berbahasa. Seringkali ditemukan pada anak dengan retardasi mental ini, kemampuan dia untuk berbicara, kemampuan dia untuk berbahasa mengalami keterlambatan atau bahkan tidak bisa, gitu ya. Makanya ketika ada seorang anak yang seharusnya dia sudah bisa berbicara satu kata, dua kata digabungkan menjadi kalimat, akan tetapi belum bisa, itu perlu menjadi tanda tanya. Kenapa kok belum bisa? Harus menjadi perhatian. Nah, memang menjadi penting hukumnya seorang anak mendapatkan stimulasi yang baik dari lingkungan sekitarnya, entah itu orang tua, pengasuh dalam yang berkaitan dengan si anak sehari-harinya, menstimulasi kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa, motorik dan lain sebagainya. Semua stimulasi diberikan kepada si anak, gitu ya, agar tidak terjadi keterlambatan. Ketika dirasa kok sudah umur sekian belum bisa ini ya, belum bisa itu ya. Nah, ini yang harus menjadi tanda tanya. Kenapa kok belum bisa? Nah, itu. Kemudian gejala lain pada retardasi mental adalah gangguan gerakan motorik halus dan gangguan adaptasi, misalnya toileting atau kemampuan bermain.
Keterlambatan perkembangan motorik kasar jarang ditemui kecuali kalau RM-nya disertai dengan kondisi lain, misalnya cerebral palsy gitu ya. Jadi biasanya anak pada retardasi mental ini jarang mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar. Yang sering adalah keterlambatan berbahasa dan motorik halus. Gangguan perilaku antara lain agresi, menyakiti diri sendiri, penyimpangan perilaku, inatensi, tidak memperhatikan gitu ya. Hiperaktivitas, mengalami kecemasan, depresi, gangguan tidur dan gerakan stereotipik. Jadi gerakan yang berulang-ulang gitu. Itu beberapa gejala-gejala dari tindakan atau dari perilakunya. Kemudian sekarang kalau kita berbicara tentang ciri-ciri fisik pada anak dengan retardasi mental. Jadi dimulai dari kepala biasanya mikro atau makrosefali, plagiosefali, bentuk kepala tidak simetris, rambut memiliki pusar yang ganda, kemudian rambutnya jarang atau tidak ada, mudah putus dan cepat berubah. Mata dia kayak sipit begitu, mikroftalmia, juling, nistagmus dan lain sebagainya. Hidung, jembatan atau punggung hidungnya mendatar, ukurannya kecil, cuping melengkung ke atas. Mulut berbentuk V dengan terbalik dari bibir atas, langit-langit lebar melengkung tinggi. Giginya odontogenesis yang tidak normal, kemudian telinganya keduanya letak rendah. Kalau kita berbicara tentang pemeriksaan fisik pada anak, di video pembelajaran sebelumnya sudah disebutkan bahwa ketika ada pemeriksaan fisik pada telinga, kita lihat letak dari telinga itu bagaimana? Apakah dia normal sejajar dengan ujung mata ataukah dia tergolong letak rendah atau low set ears gitu. Nah, ini salah satu ciri fisik pada orang dengan retardasi mental ya. Letak telinganya keduanya rendah. Kemudian ciri fisik yang lain pada leher pendek gitu ya, tidak mempunyai kemampuan gerak yang sempurna. Tangan jari-jarinya pendek, tegap, panjang, kecil meruncing, ibu jari gemuk dan lebar. Kemudian ada juga kondisi klinodaktili. Kemudian pada dada dan abdomen terdapat beberapa puting, kemudian abdomennya membuncit. Genitalianya mikropenis, testisnya tidak turun. Kemudian kakinya, jari kaki saling tumpang tindih, panjang, tegap, kemudian lebar, besar dan gemuk. Jadi kalau orang Jawa bilang itu jarinya gundek-gundek gitu ya. Jadi besar-besar dan gemuk-gemuk gitu. Pemeriksaan diagnosis atau bagaimana cara mendiagnosa si anak ini terkena retardasi mental ataukah tidak begitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari gejalanya tadi kan ada beberapa keterlambatan, entah pada berbahasa, entah pada motorik halus, motorik kasar meskipun jarang gitu ya. Kemudian adanya perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, pada kondisi seperti perilaku tadi kan bisa diamati sehari-hari begitu, seharusnya bisa diamati. Setelah kok ada yang aneh atau ada yang tidak semestinya begitu ya, dibawa ke klinik atau dibawa ke tenaga kesehatan, kemudian dilakukan pemeriksaan diagnosis seperti yang di bawah ini begitu. Uji intelijensia standar Stanford Binet, Wechsler, Bayley Scales of Infant Development dan lain sebagainya. Kemudian uji perkembangan seperti DDST, Denver Development Screening Test ya. Jadi di situ dia akan menguji atau mengukur gitu ya kemampuan motorik halus anak, motorik kasar. Jadi dari usia sekian dia harus bisa apa, di usia sekian dia harus bisa apa, itu diukur dengan menggunakan Denver atau DDST. Pengukuran fungsi adaptif, Finland Adaptive Behavior Scale, School Editing of the Adaptive Behavior Scale dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan kromosom, di sini juga perlu dilakukan supaya tahu retardasi mentalnya ini penyebabnya karena apa? Karena adakah kelainan kromosom, misalnya tadi salah satunya gitu ya pada Down syndrome, karena adanya kelebihan kromosom begitu ataukah akibat penyebab yang lain. Pemeriksaan urin, serum atau titer virus. Jadi apakah ada kondisi-kondisi virus atau kondisi bakteri infeksi pada
tubuh si anak. Tes diagnostik seperti elektroensefalografi, jadi pemeriksaan pada kelistrikan yang ada di otak. Kemudian CT scan untuk identifikasi abnormalitas perkembangan jaringan otak, injuri jaringan otak atau trauma yang mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi pada otak. Itu pemeriksaan diagnosisnya. Kriteria diagnosis. Jadi bagaimana sih cara mendiagnosa apakah anak ini mengalami retardasi mental ataukah tidak? Yang pertama, terdapat kendala pada perilaku adaptif sosial. Kemampuan untuk mandiri si anak ini tidak sesuai dengan perkembangan umurnya. Dia seharusnya sudah bisa mandiri di umur sekian, tapi kok belum bisa. Nah, ini harus dicurigai begitu ya. Kemudian gejala timbul pada umur kurang dari 18 tahun. Kemudian ini yang menjadi screeningnya gitu ya. Fungsi intelektual kurang dari normal. Batasannya adalah 70. Jadi ketika kurang dari 70 dia sudah masuk ke retardasi mental gitu. Nah, bagaimana cara merawat anak dengan retardasi mental? Jadi secara umum perawatannya yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dengan memberikan gizi yang baik, mengajarkan cara hidup sehat. Meskipun si anak memiliki IQ yang katakan di bawah rata-rata begitu ya, tetapi tetap harus diajarkan cara hidup sehat. Memang tidak secepat mengajarkan pada anak yang pada umumnya begitu ya, karena anak-anak dengan retardasi mental ini memang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khususnya apa? Diajari secara lebih intensif begitu. Kemudian memberikan perlindungan terhadap penyakit, imunisasinya juga harus minimal imunisasi dasar lengkap itu harus terpenuhi begitu ya. Mendeteksi penyakit sedini mungkin. Kemudian diagnosis dini hipotiroid kalau ada untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, karena kita tahu fungsi hormon tiroid terkait dengan fungsi metabolisme di seluruh tubuh, sehingga kalau misalnya ada gangguan dia akan menyebar secara cepat ke seluruh tubuh. Kemudian koreksi terhadap defek sensoris, kemudian dilakukan stimulasi dini, stimulasi sensoris, atau misalnya dia ada keterlambatan bicara atau speech delay, kita harus memberikan terapi bicara gitu ya. Jadi supaya anak tetap bisa berbicara. Memang kebutuhan khusus gitu ya. Jadi harus lebih ekstra lagi untuk mengajarinya gitu. Kemudian secara terapi farmakologi diberikan obat-obatan apa saja sih anak dengan retardasi mental ini gitu ya. Jadi ada yang namanya golongan psikostimulan untuk anak yang menunjukkan gangguan konsentrasi atau hiperaktif. Kemudian diberikan juga obat psikotropika, ini untuk anak dengan perilaku yang membahayakan diri ya, dengan garis bawah ini obat psikotropika. Kemudian antidepresan. Nah, penjelasannya psikotropika diberikan jika ditemukan komorbiditas spesifik sesuai dengan DSM-4, antara lain kelainan perkembangan pervasif, autisme, ADHD, kemudian gerakan stereotipik, schizofren atau kelainan psikotik lain, kelainan mood, gangguan cemas, PTSD, post traumatic stress disorder, obsesif kompulsif, kelainan makan, serta kondisi medis umum lainnya. Jadi di mana kondisi-kondisi yang membahayakan dirinya si anak itu muncul, perlu diberikan obat psikotropika begitu. Kemudian pendidikan dan latihan. Nah, pada anak dengan retardasi mental ini bukan berarti mereka terus ya sudah dibiarkan, tidak, tetapi perlu tetap mendapatkan pendidikan dan latihan begitu. Kenapa? Karena mereka masih bisa diajak untuk bekerja, diajak untuk berusaha untuk kelangsungan hidupnya kelak begitu. Nah, yang pertama rehabilitasi. Dilihat dulu di mana nih yang ketidakmampuan yang paling butuh untuk rehab, misalnya pergerakan motoriknya, kemudian sensoriknya, ataukah motorik kasar, motorik halus, ataukah bicaranya, itu harus direhabilitasi. Kemudian dimasukkan ke sekolah luar biasa untuk retardasi ringan dan sedang gitu, karena memang tergolong anak berkebutuhan khusus. Makanya untuk pendidikannya pun juga tidak bisa disamakan dengan anak pada umumnya, tetapi juga harus spesifik untuk pendidikannya. Perawatan dalam panti perawatan, rehabilitasi kerja, penerimaan anak agar merasa berarti, ini penting pada orang tua.
gitu. Jadi jangan sampai anak dengan berkebutuhan khusus ini, misalnya dengan retardasi mental ini, justru dibiarkan atau ditelantarkan gitu ya. Jadi ya memang siapa sih yang mau, cuma ya ingat lagi bahwa anak adalah titipan Tuhan, sehingga anak-anak ini spesial, butuh juga perlakuan yang spesial dari orang tuanya begitu. Memang di awal denial, angry dan lain sebagainya wajar karena manusia, gitu ya, tahap-tahap untuk beradaptasi. Tapi penerimaan itu yang yang penting. Ketika tahu bahwa anaknya memang memiliki kebutuhan khusus, orang tua harus legowo, harus nerima begitu ya. Ya memang seperti ini kondisinya, ya butuh perlakuan khusus begitu. Ketika ada penolakan, dikhawatirkan anak dapat terjadi kondisi frustasi, murung, benci, nakal, bahkan terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang yang lainnya, gitu ya. Pendidikan dan latihan di sini penting atau dibutuhkan pada anak-anak dengan retardasi mental begitu. Dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata menyebabkan anak tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Makanya tadi saya sebutkan bahwa anak-anak dengan retardasi mental ini untuk pendidikannya di sekolah luar biasa. Bila dididik dengan tempo yang lambat, penderita retardasi mental yang edukabel atau yang terdidik mampu berdikari untuk bekerja sebagai pekerja kasar, pekerja tangan, pembantu rumah tangga, serta melaksanakan pekerjaan rutin yang sederhana di kantor atau di pabrik. Jadi memang secara IQ mereka di bawah rata-rata tidak bisa tidak bisa diberikan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kognitif yang cukup rumit. Jadi diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana begitu. Bagi penderita retardasi mental berat dibutuhkan latihan dalam hygiene dasar, mengurus diri sendiri, mengontrol tingkah laku yang berpotensi untuk mencederai diri sendiri. Jadi memang pendidikannya dibutuhkan pendidikan yang khusus, kemudian yang ekstra karena memang kondisinya adalah berkebutuhan khusus begitu. Nah, pencegahannya bagaimana supaya tidak terjadi retardasi mental begitu. Yang pertama, konseling perkawinan gitu ya. Jadi sebelum menikah begitu diperlukan konseling perkawinan untuk mengetahui kesiapan secara fisik, psikologis dari calon orang tua. Pemeriksaan kehamilan yang rutin. Nah, ini juga penting untuk men-screening sejak awal begitu, bagaimana perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Nutrisi yang baik begitu. Kemudian persalinan oleh tenaga kesehatan, memperbaiki sanitasi dan gizi keluarga, pendidikan kesehatan mengenai pola hidup yang sehat, serta program pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena kebanyakan anak dengan retardasi mental berasal dari golongan sosial ekonomi yang rendah. Kurangnya stimulasi dari lingkungan secara bertahap akan dapat menurunkan IQ mereka pada saat terjadinya maturasi otak begitu. Keadaan sosial ekonomi yang rendah juga berperan dalam adanya penyebab organik retardasi mental seperti kurang gizi. Dengan kondisi ekonomi yang rendah, kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi juga ikut kurang, sehingga tadi sebagai salah satu penyebab atau etiologi dari retardasi mental adalah kurangnya nutrisi begitu. Kemudian pendidikan pada orang tua. Apa saja yang harus di orang tua paham begitu. Perkembangan anak untuk tiap tahap usia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua atau siapapun orangnya, pengasuh atau siapapun yang setiap hari berada di lingkungan anak itu harus tahu perkembangan anak di tahap usianya. Oh, 1 bulan harus bisa ini, 2 bulan harus bisa ini, 3 bulan harus bisa ini, 1 tahun harus bisa ini, 2 tahun harus bisa ini. Sehingga ketika ada keterlambatan atau ketidakbisaan anak di umur sekian misalnya, jadi cepat untuk dideteksinya atau bisa terdeteksi secara dini supaya tidak tambah parah, katakan begitu gitu ya. Kok anak umur segini belum bisa jalan ya? Kok anak umur segini belum bisa ngomong secara lancar ya? Nah, ini butuh kepekaan atau butuh pengetahuan juga terkait
tumbuh kembang anak pada tiap tahap usia begitu. Nah, ketika ditemukan ketidakcocokan antara kenyataan dengan seharusnya, itu yang harus segera ditangani begitu, atau harus kemana nih saya, harus diapakan ini, harus minta pertolongan ke siapa begitu. Kemudian dukung keterlibatan orang tua dalam perawatan anak, bimbingan antisipasi dan manajemen menghadapi perilaku anak yang sulit. Jadi orang tua juga harus paham sekali bahwasanya memang anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang spesial, sehingga perlakuannya pun juga harus khusus dan spesial, tidak bisa disamakan seperti anak-anak pada umumnya. Informasikan sarana pendidikan yang ada dan kelompok. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak bisa dimasukkan ke pendidikan pada umumnya, tapi membutuhkan pendidikan di sekolah luar biasa. Hasil yang diharapkan apa? Dengan adanya upaya-upaya tadi, anak berfungsi optimal sesuai tingkatannya. Di sini tidak dikatakan normal ya, karena kita tahu anak dengan retardasi mental ya seperti itu kondisinya, sehingga hasil yang diharapkan adalah anak bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan tingkatannya. Keluarga dan anak mampu menggunakan coping terhadap tantangan karena adanya ketidakmampuan. Keluarga mampu mendapatkan sumber-sumber sarana komunitas. Jadi tahu nih ada komunitas gitu ya, anak yang berkebutuhan khusus, mereka saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman. Nah, itu yang bisa dijadikan bekal untuk perawatan pada anak-anak mereka begitu. Nah, diagnosis keperawatan yang bisa muncul pada anak-anak dengan retardasi mental, yang pertama adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Ini yang tadi saya sampaikan, adanya gangguan keterlambatan pada berbicara atau speech delay begitu ya. Risiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif atau ketidakseimbangan mobilitas fisik. Jadi misalkan ada anak-anak yang cenderung agresif, cenderung inatensi tadi begitu ya, bisa berisiko untuk mencederai diri sendiri. Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak yang retardasi mental. Kemudian defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Jadi itu kira-kira diagnosis keperawatan yang bisa muncul pada kasus retardasi mental. Akan tetapi tidak terbatas hanya diagnosis ini. Bisa muncul sesuai dengan respon, bisa muncul diagnosis lain sesuai dengan respon yang muncul pada anak dan keluarga dengan retardasi mental gitu ya, karena diagnosis keperawatan sekali lagi berdasarkan respon yang muncul pada pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini terkait dengan retardasi mental. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.